harus berada di titik itu, di pintu itu kita ketuk sehingga terbuka. Di saat terbuka, di situ sebenarnya awal kita itu masuk ke lorong-lorong alam-alamnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo nek ajeng tanglet babagan sing kaitane karo pengenane niki kan nerusaken babagan sesuci ya monggo. Ini kalau udal dua versi secara pengetahuan yang kita pelajari bareng-bareng dari Mursyidul Haq, Mursyidul Ma'rifah yang sudah kita yakini beliau yang mimpin kita, dan versi Jawa yang diketahui banyak orang. Nek kemarin kan kita bahas masalah totonan toto corone atus, terus kemudian dilanjutkan berpuasa untuk kaitannya nyucekno rohani. Nah, kadangkala kan yang jadi permasalahan itu kan kita puasa masih secara duriah aja, jasad dia, secara rohaniah kan belum. Nah, puasa rohaniah itu tadi sebenarnya nek secara aturan ilmu haq, puasa itu secara dohiriyah ya tidak makan tidak minum, secara syar'iyah seperti yang sudah tertera, sudah diajarkan alim al-alamah yang terkait ilmu fikhiyah atau ilmu fikih. Tapi secara rohaniah beda, karena wilayah pemahaman, wilayah penjelasan antara ilmu syar'iyah dengan ilmu haq itu beda. Kalau syar'iyah menata jasadiyah, kalau ilmu haq menata rohaniyah. Yang dimandikan, yang disucikan rohaniyah, bukan jasadiyah. Nah, suci ini rohaniyah salah satu sudah saya jelaskan kemarin. Kita di dalam bersuci tidak boleh kita itu terbawa oleh suasana jasadiyah, seperti terbawa rasanya air, rasanya doa, nah, tapi rasanya eling, rasanya dzikir. Lah terus rasanya dzikir itu bagaimana? Rasa dzikir itu bagaimana? Mau dzikir kono rasane. Nah, ini lah jadi permasalahan. Kadang-kadang kita itu dulur-dulur, bahkan dulur-dulur yang sareng-sareng bersamaan belajar itu kadang-kadang tidak paham. Rasanya dzikir itu piye to jane? Ketering rasa. Tak ungkap saja yang paling mudah. Jadi rasanya dzikir ini kaya getere kedute getih sing ning gone titik saraf, kaya getere kaya detake jantung. Kaya detake jantung. Kaya detake jantung nek sira dirasakno sira jasadiyah kaya detake jantung ning titik-titik tertentu. Secara ilmu thariqah disebut lataif. Di titik lataif itu ono detak terus, ini tidak berhenti, detak. Tapi secara rohaniah, pikiran kita, hati kita, rasa kita sudah tidak terpikir apapun, sudah oncat dari urusan dunia. Jadi itu di situ ono kalimat tarkud dunya ilal akhirah, sudah tidak mikir jasadiyah, tidak mikir urusan dunia, tidak mikir. Sing ono ya rasane geter. Nek wong Jawa Mas Tani menyebutkan geter saleksa. Geter itu tadi loh. Itu geter itu tidak bisa kita buat-buat, muncul dengan sendirinya. Yang berwenang siapa? Yang mengarahkan itu ya guru. Nah, di mana titiknya itu? Secara ilmu haq yang dibimbing oleh mursyid itu akan menunjukkan arah titiknya, tapi tidak langsung pada titiknya, kita sendiri yang mencari. Katakan umpamanya kita diminta sama guru pembimbing utawa guru panuntun, dek titik ini loh, ono zurun ghallah, ada mutiara di dalam ini. Nah, arah-arah itu yang kita cari di situ. Dengan kita ketenangan jasadiyah, dengan ketenangan rohaniyah, kita rasakan geter tadi sampai pada titik itu. Nah, di saat kita rasakan terus,
efek yang muncul, efeknya itu pikiran, hati, rasa itu menjadi hilang dari urusan jasadiyah, ketarik kepada titik tadi. Di saat titik tadi itu kita amati, kita cermati, kita fokusi, akan membawa kita ke suasana ketenangan yang tidak bisa disebutkan, tak bisa diomongkan. Kalau dalam Al-Quran disebut ladzatul lisyaribin, ladzat atau lezat yang luar biasa, nikmat. Nek umpomo nikmat diomong nikmat, nikmate puncak bersenggama pun kalah. Nek sora jasad daya iman muso, titik nikmat itu saat kita bersenggama, padahal tidak. Di saat kita benar-benar menikmati iling kita kepada Allah, itu akan muncul ladzatul lisyaribin, akan muncul itu ladzat yang sangat luar biasa, yang menghilangkan semua hal urusan haliyah dunia. Cuman hal ini tidak mudah, butuh fokus, butuh ketelitian, butuh ketelatenan, butuh kontinuitas yang tinggi, tidak bisa serta-merta, dan butuh waktu yang panjang juga. Dan ini tetap harus dilatih. Kalau tidak dilatih tidak bisa. Jadi umpomo arep sowan mono, kemana sowan kita, pintunya mana lah, di situ, itu titik-titik itulah sebagai pintu kita sowan sama suatu. Kita umpamakan kerajaan, pintu masuknya kerajaan itu ya dari situ. Itu tidak bisa kita ngawur, nabrak-nabrak gedek, nabrak-nabrak dinding, itu tidak bisa. Harus berada di titik itu, di pintu itu, kita ketuk sehingga terbuka. Di saat terbuka, di situ sebenarnya awal kita itu masuk ke lorong-lorong alam-alamnya Allah. Mulai dari alam nasut, alam malakut, alam jabarut, sampai alam lahut. Alam jasadiyah utawa alam ragawi, alam sengkaton sing kawujudan, mlebu ning alam rasa, lebur ning alam rasa, mlebu ning alam cahya, munggah meneh ning alam tanpa wewayangan utawa alam kang sejati. Di situ sudah tidak ada bayangan, tidak ada cahaya, tidak ada apapun. Bahkan kita pun tidak ada, tapi ada sakjroning ono ning ora ono. Sakjroning ora ono, sejati ning ono. Di situ seperti halnya setrum listrik. Kalau kita mau mencari setrum, bagaimana wujudnya setrum? Tidak bakal bisa kita tampakkan, tapi bisa kita rasakan. Dan realitinya bisa membuat cahaya, menciptakan cahaya karena ada setrum tadi. Nah, di situ itu sebenarnya mengarah kepada pintu yang disebut pintu kesucian, pintu kesejatian. Berawal dari sesuci. Kalau sudah di situ, di titik itu, di pintu itu, kita baru mau kemana kita? Mau lari ke duniawi lagi atau menuju Allah, menuju kesejatian? Kalau sebenarnya kalau sudah ngomong kesejatian, sudah targut dunia ilal akhirah, ninggal urusan duniawi. Kita tinggalkan, hanya menuju pada Allah. Karena kita harus punya keyakinan urusan duniawi itu bukan sesuatu yang apa ya bisa dikatakan, sesuatu yang harus kita agung-agungkan, enggak. Karena kita harus belajar sadar, kita datang di muka bumi lewat orang tua kita, lewat rahimnya ibu, kita enggak bawa apa-apa. Pada suatu ketika nanti, mau tidak mau, artinya harus wajib kita tinggalkan itu semua. Nah, kalau kita tidak pernah berlatih tentang itu, di saat kita mau balik, mau kembali, artinya nyawa mau pergi dari jasad dalam kondisi masih kotor, belum suci, belum sesuci, terus bagaimana? Ini yang kadang-kadang tidak dipahami. Banyak yang berkomentar, ilmu ini, ilmu itu, ini macam-macam. Tapi tidak pernah berpikir kapan kita saat kita itu dikendaki Allah, dikendaki hidup, keluar dari jasad alias mati. Dan itu tidak ada yang tahu. Sak mama tahu pun tidak akan bahas, tidak mungkin dibahas, tidak mungkin diucapkan. Dengan harapan kita ngocei gandolan kepada sesuci tadi, pada titik latoif atau titik pintu menuju Allah tadi, minimal di saat kita itu kembali kapanpun, dimanapun, dengan kondisi bagaimanapun, kita sudah kondisi suci. Karena secara kaidah kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernafas, yang bernyawa akan
ngincip, akan merasakan yang namanya mati. Dan mati itu datangnya kapanpun, lewat cara apapun. Ini yang perlu kita pikir dan ini yang perlu kita sadari. Kapan kita itu pulang kepada Allah dengan kondisi yang benar-benar siap, kondisi suci tadi. Bukan dengan kondisi masih terikat, masih terkungkung kondisi duniawi. Entah wujudnya harta, entah wujudnya keluarga, entah wujudnya apapun. Tapi kita benar-benar murni. Atau di situ sebenarnya inti sarinya kalimat thayyibah la ilaha illallah. Kalau orang Jawa, di situ titik puncaknya kita itu manggon jumenengi manunggaling kawula marang Rasulullah Gusti. Di saat itu kita pulang kepada Allah, kembali kepada Sang Hidup dengan kondisi suci. Itu yang kadang-kadang tidak dipikir, kita tidak apa ya? Ya berpikirlah, bahasanya yang paling sederhana. Kita tidak berpikir. Belum tentu orang saat sholat terus Allahu Akbar dan membaca kalimat-kalimat macam-macam terus tiba-tiba mati ingat Allah. Belum tentu. Tidak jaminan. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan fawailul lil musallina ladzina hum an sholatihim sahun. Neraka well. Fawailul lil musallin, bagi orang yang ahli sholat, ang sholatihim sahun, yang sholatnya sahun. Sholatnya hanya terkungkung pada kalimat, sholatnya terkungkung pada lafaz, sholatnya terkungkung pada makna, tapi belum bisa hadir kepada Allah. Di situ letaknya sahun. Makanya di situ ada kalimat fawailul lil musallina ladzina hum an sholatihim sahun. Ini bukan masalah sepele, sebenarnya ini masalah yang sangat luar biasa yang harusnya dipelajari, harusnya dimengerti, harusnya difahami, gak sekedar dibaca tapi dijalani. Karena mati itu suatu keharusan, mati itu adalah kewajiban, meninggalkan jasad itu adalah keharusan, meninggalkan jasad itu adalah kewajiban. Di saat kita tidak siap, kita dalam kondisi kotor, kita pulang, seumpama ini diumpamakan kita itu sebagai anak-anak keluar rumah dengan baju bersih, celana bersih, terus kita main berlumpur-lumpur gak karu-karuan. Di saat dipanggil orang tua, hei anakku pulanglah, dengan baju kotor, badan kotor semua kayak gitu. Apa kita itu gak mikir? Mestinya kita mikir. Kita keluar dari rumah dengan kondisi bersih, balik dengan kondisi bersih. Kita keluar dengan kondisi suci, balik dengan kondisi suci. Ini yang perlu kita kaji, yang perlu kita pikir, yang perlu kita rasakan. Karena pada intinya urusan duniawi itu semuanya kotoran-kotoran untuk kembali kepada Allah dalam pembahasan kesejatian. Makanya dalam Al-Quran disebutkan ad-dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini hanya panggung sandiwara, tempatnya berbohong-bohongan, tempatnya bercanda gurau, bukan untuk menuju Allah, untuk senang-senangnya jasad dia. Kembali pada bahasan tadi, sebelum kita suci, ayolah belajar suci. Di sini itu. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya ngapunten kathah. Dan waktu bisa saya jelaskan lebih detail lagi, monggo kalau ada dulur yang lain mungkin ingin lebih mendalami, ingin lebih mendetailkan bagaimana tata cara, bagaimana proses itu, monggo kita sharing bareng-bareng. Bukan berarti saya terus paham 100%, enggak, kita juga belajar, karena kaidahnya orang belajar itu tolabul ilmi itu faridah. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Kewajiban. Golek ngilmu kuwi kewajiban. Nek wong Jawa ngilmu iku tinamune kanthi laku, lekasing kas tegesing kas nyantosani, setya budya panggeng kese durhangkara. Kurang lebihnya begitu. Allahumma afiq ila qomitorik. Assalamualaikum. Rahayu rahayu samyo rahayu merdika sabun gemati. Salamun kaulam.